Halo teman-teman semuanya, penonton YouTube Positif Sukses atau Lampung Cerdas. Jadi teman-teman semuanya bulan ini saya membaca bukunya Febri Asyani yang berjudul Digital Marketing 6.0. Jadi teman-teman, di buku itu ada tiga subbab. Ada 3 bab yang menjelaskan definisi, tantangan, dan hal yang membuat kita sebagai pembaca itu bisa langsung mempraktekkan bagaimana digital 6.0 itu seberapa pentingnya. Jadi di buku Digital Marketing 6.0 ini karya Febri membahas secara komprehensif tentang pemasaran digital dan penerapannya dalam bisnis modern. Penerapannya dalam bisnis modern ini tentunya dibarengi dengan beberapa hal yang memang menjadi kita sebagai pembaca itu harus mengetahui kekurangannya, kelebihannya seperti apa. Nah, seperti di bab 1. Di bab 1 Asyani atau Mbak Febri itu menjelaskan seberapa penting digital marketing. Jadi di bab ini membahas perbedaan antara penjualan dan pemasaran, definisi produk, merek, pasar, dan serta perbandingan antara pasar modern dan pasar tradisional. Jadi kita sebagai pembaca itu diajak memahami pentingnya beralih dari metode-metode pemasaran konvensional atau tradisional itu ke digital marketing dalam era konektivitas yang sangat maju ini. Jadi di bab 1 itu kita kayak benar-benar disuguhkan dengan kata-kata yang digital marketing ini nggak akan kebendung di kita. Digital marketing ini mau nggak mau kita harus ikut andil dengan mereka untuk menjaga stabilitas konektivitas, stabilitas bisnis kita. Jadi di bab 1 ini Asyani itu menjelaskan seberapa penting digital marketing hadir di dalam bisnis yang kita punya. Nah, di bab kedua itu lebih kepada Asyani itu menjelaskan banyak hal tentang definisi digital marketing. Jadi penulis menjelaskan definisi digital marketing, terus alasan ngapa bisnis kita perlu mengadopsi digital marketing serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi di buku ini saya baca itu kelebihan dan kekurangan itu kalau saya lihat ya lebih sangat menguntungkan dari segi kelebihannya gitu. Nah, di bab ini juga menguraikan beberapa jenis digital marketing dan cara menentukan target pasar yang tepat dalam dunia digital. Di situ ada beberapa praktek, di sana ada beberapa hal yang sudah dijelaskan sama Asyani terkait dengan bagaimana sih menentukan target di dunia digital marketing. Nah, karena buku ini cuma ada 3 bab, teman-teman, cuma ada 3 bab doang. Jadi di bab ketiga ini adalah bab terakhir. Jadi di bab 3 itu yang berjudul mengelola digital marketing. Jadi di bab terakhir ngebahas tantangan dan peluang dalam digital marketing. Jadi di bab ketiga ini Asyani itu membeberkan beberapa peluang-peluang bagus, beberapa tantangan-tantangan yang pasti kita rasakan ketika kita sudah bahasa saya itu nyebur lah, bahasa saya itu kita udah masuk ke dunia digital marketing. Jadi karena yang paling penting di dalam dunia digital marketing itu adalah kita harus tahu tentang konten marketing, optimalisasi strategi pemasaran digitalnya, serta penggunaan media sosial dan jejaring dunia maya. Jadi itu wajib banget. Jadi ketika kita mau digital marketing, mau kita pakai sosial media kita, konten kita ataupun konten orang yang memang kita tunjuk, itu wajib banget. Jadi kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar memahami bagaimana konten yang ada di dalam media sosial kita itu sangat-sangat menentukan
optimalisasi hasil dari digital marketing tersebut. Nah, selain itu dibahas pula peran AI nih di bab 3 ini. Asyani juga membahas peran AI dalam pemasaran dan sekilas tentang konsep marketing 6.0. Jadi AI ini apakah tools? AI ini apakah benar-benar menjadi senjata pamungkas kita untuk sukses di digital marketing? Ini di bab 3 itu dibahas. Jadi buku ini sebetulnya kalau saya menjelaskan, saya mendefinisikan itu adalah panduan praktis bagi kita semua pelaku bisnis yang baik itu awam ataupun yang memang udah profesional, ataupun pelaku bisnis yang baru mulai ataupun yang sudah lama mulai. Itu bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan melalui strategi digital marketing yang efektif dengan memahami konsep-konsep yang disajikan. Jadi dengan memahami konsep-konsep yang disajikan di buku ini, kita sebagai pembaca itu diharapkan mampu mengimplementasikan teknik pemasaran digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi setiap bisnis itu berbeda-beda, kebutuhannya pun berbeda-beda, baik itu kontennya, sosial medianya itu berbeda-beda. Tetapi di dalam bukunya Febri Asyani ini dengan judul Digital Marketing 6.0, kita itu disadarkan, kita itu diharapkan untuk sadar bahwa pengimplementasian digital marketing 6.0 itu tidak terbendung. Nah, kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai pelaku usaha itu harus bisa mengoptimalkan apapun produk yang kita punya itu untuk bisa bersaing di era digital marketing 6.0. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ya tentunya banyak referensi buku terkait dengan digital marketing, tetapi nggak salah juga ketika teman-teman semua mau membaca dan bisa membeli buku dari Asyani, dari bukunya Febri Asyani ini. Dan mungkin buku ini juga bisa menjadi referensi karena di dalam bukunya banyak hal yang dibahas, mulai dari kita yang kalau benar-benar awam tentang digital marketing itu adalah tentang pengertian, pengimplementasiannya, sampai bagaimana hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan usaha-usaha yang bisa kita coba combine dengan digital marketing. Gitu teman-teman semuanya yang bisa coba saya Ahmad Nasirin sampaikan terkait dengan review buku saya pada bulan ini, bulan Desember. Dan teman-teman semuanya mungkin kalau ada referensi buku yang mungkin ini yang bagus nih gitu, ini bisa kamu baca deh gitu. Nah, yuk kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama coba membukukan diri kita gitu loh. Jadi kita harus benar-benar membaca buku tiap bulannya. Boleh teman-teman semuanya komen di kolom komentar, Kak Ahmad atau Mas Ahmad boleh baca buku ini. Saya juga bacanya dan Mas Ahmad kayaknya harus baca. Boleh itu di komen di kolom komentar. Dan lagi-lagi ayo kita terus belajar, terus mencari hal-hal yang memang di luar sana belum kita ketahui. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.